Hai Mom, kita tunggu beberapa lagi ya untuk live, untuk memulai live. Miss Aci, oke baik. Udah jam 3 ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi sharing kali ini. Halo Miss Aci, halo Mam Dia. Makasih sudah hadir. Dikarenakan sebenarnya tujuan saya untuk live hari ini yaitu dikarenakan banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya lewat Facebook, WA, IG yang rata-rata bertanya pertanyaan yang hampir sama. Jadi saya memutuskan untuk menjelaskan hal-hal yang ditanyakan tersebut melalui sesi sharing kali ini. Jika menurut Bapak Ibu ini manfaat, silakan diambil manfaatnya. Jika tidak, abaikan. Baik, Miss Aci, saya nanti save. Hai, Mami. Oke, saya mengangkat judulnya yaitu diet dan alergi versi Kadra. Nah, sebelum memulai sesi sharing kali ini, saya ingin menekankan bahwa apapun yang saya share pada kesempatan kali ini adalah murni pengalaman Kadra dan belum tentu cocok dan sesuai dengan anak Bapak Ibu. Sejatinya setiap anak adalah individu yang berbeda walaupun kembar identik sekalipun, sehingga wajib dikonsultasikan kepada profesional. Semua yang saya share ini adalah sepemahaman saya karena saya bukan profesional, saya adalah orang tua dari Kadra. Jadi apapun yang saya share adalah pengalaman Kadra yang saya jalankan untuk Kadra. Mohon Bapak Ibu menyaring informasi yang saya share ini dan disesuaikan dengan kebutuhan anak Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menjalankan dan melakukan terapi berdasarkan informasi pada sesi sharing kali ini tanpa berkonsultasi dengan profesional, maka itu tidak, jika terjadi suatu hal yang kurang baik efeknya bagi anak-anak, maka itu hal di luar tanggung jawab saya. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana diet dan alergi yang dimiliki yang ada pada Kadra, saya mencoba untuk menjelaskan sekilas tentang Kadra. Oke. Kita mulai dari, maaf ya, ada suara-suara ada suara Kadra di atas. Kadra bayi itu pernah mengalami jaundice atau kuning, lumayan sekitar seminggu di rumah sakit. Terus Kadra juga seringkali mengalami alergi. Alergi di sini adalah alergi yang terlihat pada kulit. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah melihat yang saya share di IG. Itu ada bentol-bentol di bagian muka, badan, punggung, kaki. Nah, dari bayi Kadra juga sering menggunakan salep namanya hidrokortison karena kulitnya itu tadi yang bengkak-bengkak. Nah, obat ini pun saya sudah berkonsultasi dengan dokter dan dokter yang menyarankan untuk memakai salaf ini. Ketika itu saya belum paham bahwa alergi bisa berdampak kurang baik bagi Kadra. Dari penelitian yang saya tahu, orang tua yang memiliki alergi memiliki resiko anak
otomatis akan alergi juga. Jadi no wonder Kadra alergi, karena saya dengan suami juga sebenarnya alergi gitu. Untuk mengurangi dampak alergi Kadra, ketika masih bayi, dokter sempat menyarankan saya untuk diet. Waktu itu saya kebetulan ASI eksklusif ke Kadra. Jadi saya memang disuruh untuk minggu pertama untuk makan nasi dan sayur saja. Jadi supaya melihat makanan apa saja sih sebenarnya yang Kadra itu alergi gitu. Nah, setelah 1 minggu saya jalankan diet itu yang disuruh sama dokter, sayanya yang diet karena waktu itu ASI ya. Jadi berkurang merah-merah di mukanya, penebalan di mukanya berkurang, bentol-bentol di badannya berkurang gitu. Tapi jujur namanya ibu menyusui ya waktu itu, jadi susah saya untuk menahan keinginan untuk makan makanan yang lain. Akhirnya saya mengabaikan dan mengabaikan makanan-makanan yang harusnya itu harus dicobain satu persatu gitu. Nah, saya waktu itu beranggapan alergi ya udahlah nggak usah dimanjakan, karena juga orang tua juga bilang nanti kalian juga ada kok yang alergi, tapi ketika dicobain terus bakal nggak masalah gitu, bakal sistem imunnya bakal naik gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Terus keluhan lain yang kerap kali dialami Kadra dari bayi, Kadra suka muntah. Muntah itu sering terjadi. Muntah itu bukan muntah biasa, tapi muntah yang menyembur dari mulut ketika minum susu, ataupun ketika tidur yang sebelumnya dia minum susu. Bisa jadi hal ini merupakan salah satu tanda bahwa Kadra mungkin memiliki intoleransi atau metabolisme yang bermasalah. Namun saat itu lagi-lagi saya belum paham. Dengan bertambahnya umur, bentol-bentol merah-merah pada Kadra semakin terlihat dari punggung, badan, kaki, bahkan kalau sedang parah bisa sampai ke muka. Jika bentol merah tersebut hilang, biasanya akan membekas berwarna hitam pada kulitnya. Bentol-bentol ini sering menyebabkan Kadra tidak nyaman pada badannya karena gatal-gatal. Jadi dia merasakan gatal-gatal pada badannya. Selain itu juga timbul dari kecil itu BAB yang sulit, yang susah BAB-nya karena sangat keras. Jadi waktu itu saya ingat sekali Kadra waktu itu saya belum paham dengan adanya alergi pada badan Kadra. Jadi maaf ya, BAB Kadra itu kecil-kecil kayak BAB kambing gitu, kecil-kecil, dan itu sangat keras. Nah biasanya sebelum dia BAB maksud saya, dia biasanya akan nangis kejar karena sakit kan, keras gitu. Jadi dan ada kalanya ketika dia makan, misalnya makan nasi, nanti yang keluar di BAB ya seperti nasi juga gitu. Jadi kayak butiran nasi, jadi seolah tidak dicerna oleh pencernaannya. Nah, ketika itu saya bingung karena kenapa ya BAB-nya seperti ini gitu. Padahal makan sayur udah, makan buah udah, minum juga cukup gitu. Tapi kenapa seperti itu? Nah, akhirnya sampailah pada saat Kadra didiagnosa. Pada saat Kadra didiagnosa umur 3 tahun 3 bulan, pada saat itu kami mencari tahu beberapa second opinion dari beberapa profesional, baik dari terapi perilaku maupun alerginya. Nah, berangkat dari observasi kami terhadap alergi dan kondisi Kadra dan informasi yang kami terima baik dari profesional maupun hasil googling di internet, ada indikasi bahwa makanan yang Kadra makan selama ini bisa mengakibatkan intoleransi atau alergi tipe lambat dan kurang cocok dengan pencernaannya.
Akhirnya kami memutuskan untuk kenapa tidak dicoba saja dulu diet itu yang dikenalkan oleh profesional waktu itu, yaitu casein free, gluten free, dengan melakukan rotasi makanan. Dan saya mencatat secara detail apa-apa saja reaksi yang timbul di badan Kadra, misalnya seperti bentol-bentol atau gatal atau bengkak dan lainnya. Nah, makanan yang dicurigai berpotensi alergen berdasarkan catatan harian tersebut kemudian dieliminasi. Tapi balik lagi, saya eliminasi itu hanya dalam jangka waktu beberapa minggu atau 1 bulan paling lama, karena nantinya akan saya cobakan lagi. Karena berharap sistem imun Kadra akan semakin meningkat. Setelah 2-3 minggu melakukan pemilihan makanan yang aman untuk Kadra disertai dengan melakukan rotasi dan eliminasi makanan, terlihat bentol di badan Kadra mulai membaik. Metabolisme dan pencernaannya khususnya BAB mulai lancar dan overall makin sehat, sehingga kami meyakini mengganti makanan. Jadi diet di sini menurut saya pribadi adalah mengganti makanan yang sesuai dengan pencernaan Kadra. Nah, pemilihan makanan yang tepat. Nah, tapi untuk ini semua diet ini adalah terapi penunjang menurut saya, karena di awal tetap inti dari untuk perkembangan anak adalah terapi utama, yaitu ABA-PIBI. Nah, kebetulan ABA-PIBI mungkin beberapa Bapak Ibu di sini udah tahu, saya berkonsultasi dengan Ibu Ruri. Jadi saya benar-benar melihat apa hubungan antara alergi yang ada pada Kadra dengan ABA-PIBI yang saya terapkan secara konsisten pada Kadra. Dan melakukan pemilihan makanan ini pada awalnya saya sempat ragu apakah pemilihan makanan pada diet ini akan berdampak tidak baik untuk pertumbuhan Kadra, karena di usia itu Kadra sangat membutuhkan asupan makanan yang bergizi untuk menunjang pertumbuhannya. Kami kemudian berkonsultasi dengan profesional ahli gizi waktu itu untuk menanyakan concern kami tersebut dan untuk memastikan apakah diet atau pemilihan makanan ini dapat berdampak buruk pada anak. Dari situ kami akhirnya paham bahwa sepanjang porsi, jadi dokter itu menjelaskan sepanjang porsi makanan dan makanan anak cukup dan makanan yang masuk setiap hari sudah mengandung protein, vitamin dan mineral yang cukup, seharusnya tidak ada masalah untuk melakukan diet atau pemilihan makanan ini. Ahli gizi tersebut juga menyarankan untuk menghitung kandungan gizi makanan dengan menimbang dan mencatat serta membandingkan dengan rata-rata kebutuhan harian sesuai usia anak. Nah, contohnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini kebetulan buku rotasi eliminasi makanan Kadra. Jadi ini sebenarnya udah lama banget. Nah, mungkin sebagai contoh aja, di awal ini kebetulan saya yang rotasi eliminasi yang udah 1 minggu. Jadi sebenarnya udah banyak makanan yang Kadra bisa waktu itu. Nah, di sini saya bikin Senin ya, tanggal, terus berasnya apa, ikannya apa, sayurnya apa, buahnya apa, garam, minyak, dan cemilan. Biasanya kan anak-anak suka cemilan. Nah, itu di sampingnya saya bikin takaran atau ukurannya. Misalnya beras apa gitu, terus gramnya berapa, 287. Nah, ini nanti dijumlahkan kira-kira sudah cukup atau tidak kebutuhan anak untuk 1 hari gitu. Jadi dan itu untuk menghitung asupan gizi Kadra, saya menimbang bahan makanan itu satu persatu. Misalnya saya bisa mencontohkan di sini, misalnya beras merah 100 gram,
Terus sayur kenikir misalnya 50 gram, ikan nila, buah markisa, atau apapun yang dimakan dihitung. Kemudian saya menghitung kandungan dari bahan masakan tersebut. Jadi kandungan dari si makanan tadi saya hitung lagi gitu. Misalnya jambu air ya sebagai contohnya. Airnya berapa? Terus kalorinya berapa? Karbohidratnya berapa gitu. Jadi sebenarnya ini udah ada catatan di saya. Tapi saya belum ada share di IG. Jadi ini sebagai contoh saja apa yang dilakukan oleh Kadra. Jadi dari situ saya jadi tahu, oh ternyata Kadra cukup nih asupannya gitu. Untuk satu harinya. Awalnya saya melakukan rotasi dan eliminasi makanan dengan siklus 4 hari. Tadi saya sudah jelaskan, di awal saya mencoba untuk 4 hari dulu. Jika tidak ada reaksi ke badan Kadra seperti bentol-bentol ataupun susah BAB-nya, biasanya saya akan lanjut dengan menu-menu yang lain gitu. Jadi jika ada reaksi merah saja di badannya, itu biasanya saya tangguhkan. Bukan tidak diberikan ya, tapi ditangguhkan untuk nanti dicobakan lagi. Rotasi makanan dicoba satu-satu terlebih dahulu dengan rotasi 4 hari, dimulai dari sayur, ikan, daging, buah, dan seterusnya. Setelah banyak pilihan makanan yang aman, saya rotasi 1 minggu, jadi lebih rentangnya lebih panjang lagi. Untuk memastikan asupan gizi yang seimbang, saya berkonsultasi juga kepada ahli gizi untuk Kadra. Waktu itu juga beliau menyarankan untuk memberikan vitamin vitamin, minyak ikan, serta probiotik dan enzim untuk membantu pencernaannya memecah makanan. Untuk menambah asupan serat, saya juga menambahkan flaxseed pada makanan Kadra. Nah, sebenarnya vitamin di sini itu sama halnya seperti saya jujur waktu kecil juga mama saya memberikan saya vitamin, minyak ikan juga. Sebenarnya sama, cuman bedanya karena Kadra memang pencernanya belum baik, jadi saya memberikan yang free gluten dulu ke Kadra gitu. Tapi pengharapannya sih sebenarnya mudah-mudahan nanti Kadra sudah bisa memakan makanan apapun. Nah, mohon untuk diperhatikan juga dan catatan bahwa diet atau pemilihan makanan ini saya kategorikan sebenarnya sebagai terapi tambahan untuk Kadra atau penunjang untuk tumbuh kembang Kadra, karena pada dasarnya saya mengkategorikan treatment atau terapi Kadra ke dalam terapi utama dan terapi tambahan atau penunjang. Adapun di sini mungkin saya sebelumnya udah share ke Bapak Ibu di IG ya, terapi apa aja, terapi utama Kadra dan terapi penunjangnya. Nah, di sini untuk terapi utama saya tadi sudah menjelaskan, untuk terapi utama saya sangat berpegang teguh pada Abah Fibi, karena saya jujur melihat perkembangan Kadra sangat-sangat signifikan pada Abah Fibi, yaitu dengan Bu Ruri ya. Nah, untuk terapi tambahan itu adalah saya di awal saya mengikuti terapi SI untuk Kadra, Wicara, terus melakukan rotasi eliminasi ini untuk alerginya. Saya juga mengikuti PVT. PVT ini untuk sensori, vestibular, taktil, dan proprioseptik. Nah, Kadra juga mengikuti terapi kraniosakral yang ini untuk relaksasi. Terus terapi NAEP, terapi alergi, sama beberapa terapi penunjang seperti yang saya katakan tadi, yaitu probiotik dan enzim, vitamin, minyak ikan, VCO, low chemical, sama limit television and gadget gitu.
Terus sebenarnya kami mengelompokkan terapi tersebut menjadi terapi utama dan pendukung. Kami tidak ingin menyatakan bahwa terapi yang dijalankan Kadra adalah terapi yang dapat dijalankan juga oleh anak lainnya, karena masing-masing anak sekali lagi mempunyai masalah yang berbeda-beda, serta tidak semua terapi memiliki dasar ilmiah. Ini jujur aja ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu, tapi kembali lagi ini atas dasar ikhtiar saya dengan suami, dan saya ingin memberikan sesuai kebutuhan Kadra gitu. Jadi namun di sini saya lebih ke menceritakan bahwa inilah terapi-terapi yang saya jalankan berdasarkan kondisi Kadra dan keyakinan saya dengan suami gitu. Terus kenapa di sini saya jabarkan ada terapi utama dan terapi tambahan? Terapi utama merupakan, menurut saya, adalah terapi yang wajib. Ya, jadi kalau wajib ya harus dilaksanakan gitu. Menurut saya ini adalah tonggak anak, memiliki data pendukung ilmiah, dan ketika saya jalankan untuk Kadra ada proses, ada progresnya dan berpengaruh yang baik pada perkembangan Kadra. Itu saya dapatkan pada di awal saya mengenal Aba, itu Aba Lovas. Setelah itu lanjut sampai dengan sekarang, yaitu Aba Fibi dengan Bu Ruri. Sedangkan terapi tambahan menurut saya hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Terapi penunjang atau tambahan belum tentu memiliki data pendukung ilmiah yang kuat. Namun balik lagi, ini didasari atas kondisi dan masalah anak yang bisa berbeda-beda penanganannya untuk tiap anak, dan tentunya keyakinan orang tua untuk menjalankannya, impact dan progres kepada anak ketika menjalankan, serta tentunya segala aspek, ya bisa dari kesiapan finansial, keyakinan, itu semuanya termasuk ke dalam itu. Saya umpamakan ilustrasinya begini. Misalkan setelah diobservasi anak kita memiliki masalah alergi, behavior serta komunikasinya. Kemudian anak sudah melakukan nih rotasi eliminasi makanan atau mengganti makanan yang cocok pada pencernaan anak, dan efeknya alergi anak berkurang. Maaf, Bu Ruri mengajarkan diet CFGF. Maaf Ibu, saya dengan Bu Ruri itu adalah Aba Fibi yang saya terapkan ke Kadra. Jadi ini adalah tentang terapi utama dan terapi pendukung. Terapi utama itu adalah Aba Fibi, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan diet gitu ya. Jangan sampai salah persepsi nih Bapak Ibu ya gitu. Kembali lagi, jadi saya mengilustrasikannya begini. Misalkan setelah diobservasi anak memiliki alergi, behavior serta komunikasinya, kemudian anak sudah melakukan rotasi eliminasi nih, mengganti makanan yang cocok pada pencernaan anak, dan efeknya alergi si anak berkurang. Tapi kita tidak menerapkan terapi Aba Fibi atau terapi untuk masalah behaviornya ini dan komunikasi melalui terapi Aba Fibi. Misalnya ini ya. Nah, apakah anak bisa berkembang kemampuannya dengan sendirinya? Nah, menurut hemat saya belum tentu demikian, karena sejatinya anak-anak ini bukannya anak tipikal yang bisa belajar belajar secara alami di lingkungan yang alami, karena sejatinya anak-anak ini perlu stimulus dan dijelaskan secara berulang-ulang, dikenalkan serta diarahkan. Disinilah peran penting terapi Aba Fibi untuk kemajuan anak gitu. Untuk beberapa pertanyaan nanti saya coba jawab ya ibu-ibu ya.
Mungkin saya, oke, saya coba jawab dulu. Dari Mom Vika Zafakiah, Mom pakai peralatan kaca dan kayu juga nggak? Saya memakai masak kaca, tapi stainless steel juga. Tadi yang dari jual film DVD Jogja tadi saya udah jawab ya tentang Bu Ruri mengajarkan diet CFGF. Tidak, beliau adalah behavior analyst, konsultan behavior analyst, jadi memang Abah Fibi saja. Dari Mem Fikaz Fakiah, manfaat VCO apa Mam? Saya juga baru diberitahu orang untuk memberikan VCO, katanya bagus, tapi saya belum berani karena baru dengar, makanya sekarang lagi coba pakai minyak habatus sauda yang oilnya agak merah. Sebenarnya VCO untuk kita sendiri juga bagus ya Mam, untuk pencernaan, jadi bukan untuk anak aja sih sebenarnya. Jadi ini banyak hal yang sebenarnya bagus juga untuk orang dewasa gitu. Ya, Visio itu minyak kelapa murni, benar. Mom Kadra sekarang masih diet gak? Tidak terlalu seperti dulu lagi. Yang dulu memang susah banget untuk memilah dan memilih makanan. Sekarang sudah banyak makanan yang dia bisa, udah banyak macam makanan yang Kadra bisa. Kemarin-kemarin juga udah bisa pisang, brokoli, terus kentang, udah bisa alhamdulillah gitu. Jadi perlahan-lahan sih. Untuk IOFIT ID, untuk Real Peak semua suplemen Kadra, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa share karena apapun itu harus konsultasi dengan profesional, karena di luar dari itu bukan tanggung jawab saya, karena balik lagi setiap anak mempunyai masalah yang berbeda-beda. Jadi kita harus observasi dulu, lihat dulu kira-kira ini memang anak butuhkan atau tidak gitu. Jadi tidak semua anak sebenarnya membutuhkan ini gitu. Jadi balik lagi orang tua harus lebih jeli, anak-anak ini butuh nggak ya asupan seperti ini gitu. Oke. Nanti yang next saya jawab lagi ya. Saya lanjutkan dulu yang ini. Oke. Tadi sampai mana ya? Oke, rotasi dan eliminasi makanan dapat mengurangi alergi anak, tapi terapi ini bukan untuk menambah kemampuan anak. Ini sepengalaman saya ya, gitu. Untuk hal ini perlu lakukan stimulus ABA-FIBI. Terapkan dengan konsisten untuk meningkatkan kemampuan anak. Balik lagi, moto saya di sini adalah S2K2, yaitu jika ini dijalankan baik dalam hal terapi ABA-FIBI ataupun rotasi makanan, insya Allah akan terlihat hasilnya. S2K2 itu adalah sabar, stimulus, konsisten, dan komitmen gitu. Sebagian orang menghubungkan, nah ini mungkin pertanyaan dari Mom Fikaz Fakiah bakal terjawab ini di sini. Sebagian orang mungkin menghubungkan diet dengan perubahan perilaku atau perbaikan behavior perbaikan behavior. Tapi menurut hemat saya, ketika anak yang memang alergi dan memakan makanan yang belum bisa dicerna dengan baik oleh pencernaan, tentunya dapat menimbulkan beberapa rasa sakit, misal sakit kepala, sakit perut, bentol-bentol, gatal-gatal, dan lain-lain yang mungkin kita tidak tahu. Sesuatu yang kurang nyaman pada badannya, dan memang mayoritas
anak-anak ini belum bisa mengungkapkan secara gamblang apa yang mereka rasa. Maka yang timbul adalah problem behavior, seperti agresif, rewel, menangis, tantrum. Maka dengan menerapkan diet, ketika alergi, anak sudah menerapkan diet ketika anaknya alergi ya. Ketika anaknya alergi yang kelihatan bentol-bentol di badan, anak sudah membaik, maka badan anak itu akan menjadi lebih enak, lebih sehat juga, sehingga problem behavior berkurang. Nah, jika menerapkan ABA-VIBI di sini kepada anak bisa dilatih untuk memahami dan menggunakan bahasa sesuai fungsinya. Sehingga ketika anak merasa tidak nyaman, anak bisa mengekspresikan lebih baik sehingga perlahan problem behaviornya pun akan berkurang gitu. Nah, diet di sini menurut saya, menurut sepengetahuan saya pun bukan mengurangi makanan. Nah, jadi diet adalah mencari mana makanan yang sehat, bergizi dan baik untuk pencernaan anak, karena pencernaan menurut saya adalah otak kedua. Gitu. Kenapa saya bilang pencernaan adalah otak kedua? Logikanya setiap kita merasa sakit kepala contohnya, apakah yang diobati kepala? Enggak kan? Kita pasti biasanya mencari obat untuk kita minum. Nah, di sanalah sakit kepala itu bisa sembuh gitu kan. Nah, ini menandakan apa yang kita makan akan sangat berpengaruh pada badan dan otak kita. Nah, contohnya seperti saya kebetulan memang lagi menjalankan diet, dan saya memang harus merotasi makanan setiap harinya, diganti-ganti atau tidak sama. Misalnya hari ini bisa roti, besoknya bisa sereal gitu. Jadi setiap harinya bertukar-tukar. Nah, sehingga asupan yang masuk ke dalam badan kita itu bisa dicerna oleh pencernaan kita. Saya juga tidak terlalu bisa makan atau minum yang terlalu manis gula, karena akan menyebabkan saya mudah mengantuk, malas mikir. Coba deh ibu bapak rasain, kadang ada kan seperti itu, yang kalau terlalu berlebihan itu bisa mengantuk, malas mikir, badan lebih cepat letih. Nah, logikanya saya saja yang orang dewasa yang tidak bermasalah dengan pencernaannya, saya merasakan ketika rotasi makanan, badan saya akan berasa lebih enak gitu loh. Apalagi dengan kadra yang memang belum baik metabolisme pencernaannya dan sistem imunnya yang bermasalah, serta adanya potensi alergi. Saya mencoba, kemarin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya coba jawab dulu. Ada dari IG ini ya, ada yang menanyakan, saya pernah lihat Kadra sudah makan pisang, bagaimana caranya Mam supaya tidak alergi lagi? Nah, pisang merupakan salah satu alergen yang memiliki kandungan fenol yang cukup tinggi. Sebelumnya Kadra memang memiliki indikasi ada intoleransi fenol dari pengamatan bahwa Kadra badannya berbau anyep. Jadi gini, waktu kecil apapun makanan yang waktu itu saya nyobain sayur saya lupa nama sayurnya apa, tapi saya cobakan ke Kadra, jadi bau si sayur yang dia makan itu masuk bau di rambutnya gitu. Saya juga aneh, kok bisa bau ya sama rambutnya gitu, dengan bau yang sama gitu. Badannya juga mengeluarkan bau yang sama, sehingga waktu itu saya memilih untuk memilah dan memilih makanan yang tidak mengandung kasein, gluten, gula, rendah fenol dan rendah oksalat. Nah, tujuannya adalah agar sistem imun tidak terpancing untuk aktif dengan makan makanan yang aman, serta yang terpenting adalah lakukan rotasi makanan minimal 4 hari.
Karena berdasarkan penelitian, jika kita makan jenis makanan yang itu-itu saja alias tidak dirotasi, maka hal ini dapat menimbulkan intoleransi atau alergi tipe lambat pada anak. Setelah sistem imun tenang, dengan memakan makanan yang aman diharapkan dengan seiringnya pertumbuhan anak, terjadi perbaikan pada pencernaan dan mikrobiota bakteri baik, sehingga metabolisme akan membaik dan diharapkan sistem imun akan menjadi lebih baik. Selain itu, Kadra juga melakukan terapi untuk alergi melalui akupresur. Jadi Kadra itu juga ada terapi NAET namanya. Tapi balik lagi, ini adalah ikhtiar saya dengan suami, keyakinan. Jadi apapun itu adalah pilihan dari orang tua juga, lihat kebutuhan dari anak juga. Nah, kebetulan saya menterapi Kadra karena dia alergi, saya mencoba untuk terapi NAET. Jadi ketika makanan di sana saya menterapi Kadra, jadi sebenarnya sama kayak aku puntur, cuman tidak memakai jarum sih sebenarnya NAET ini gitu. Ada pertanyaan lagi tentang berat badan Kadra turun nggak selama diet, bagaimana mensiasatinya. Nah, diet yang dijalankan Kadra bukanlah mengurangi makanan, namun adalah pembatasan jenis makanan yang dimakan sesuai dengan kondisi Kadra. Alhamdulillah pengalaman di Kadra tidak ada penurunan berat badan selama diet, tapi memang sedikit lambat untuk kenaikan berat badannya. Saat ini saya menambahkan porsi makan Kadra termasuk menambah buah dan sayuran serta ditambah dengan yang dianjurkan tadi, vitamin, minyak ikan gitu, sesuai dengan untuk melengkapi asupan gizinya Kadra. Pertanyaan selanjutnya, Kadra diet apa saja ya Mom? Aku baru mau memulai diet, mohon sarannya. Gitu. Saat awal dulu Kadra mulai diet, Kadra stop susu waktu itu. Terus juga gluten dan turunannya. Terus Kadra juga kasein juga, low phenol dan oksalat. Jujur saya tidak berkompeten ya di sini untuk memberikan saran diet apa yang sebaiknya dijalankan, karena kembali lagi saya bukan profesional. Tentunya treatment juga bisa berbeda di setiap anaknya. Saya tidak bertanggung jawab jika ada yang menjalankan diet versi Kadra ini ya gitu. Jadi ini saya share karena banyak yang bertanya bagaimana sih diet Kadra diet apa aja, kenapa alerginya apa saja. Jadi baiknya ini adalah konsultasikan lagi ke profesionalnya. Pertanyaan selanjutnya, apa setelah diet Kadra jadi lebih fokus Mom? Apa ada progresnya? Beda sebelum dan setelah diet apa Mom? Nah, bagi saya diet merupakan terapi penunjang dan terapi utama anak. Penjelasan dapat dilihat di atas, sebelumnya saya sudah menjelaskan tadi. Kembali saya tekankan bahwa ketika pencernaan dan metabolisme anak lebih baik, kemudian sistem imun menjadi tenang, tidak hiperaktif dan lebih baik, maka anak akan menjadi lebih sehat, lebih tenang, problem behavior otomatis berkurang. Bagi saya, untuk melatih fokus kontak mata dan perbaikan behavior tidak dapat dilakukan melalui diet menurut saya, melainkan melalui ABA-FIBI. Jadi ini terapi penunjang, tapi tetap untuk terapi utama menurut saya adalah ABA-FIBI gitu. Saya coba untuk pertanyaan yang ada di sini sebentar.
Untuk Mamfikas Fakiyah tadi saya udah menjelaskan ya, Kadra tidak ada bocor sih, karena saya melakukannya dengan konsisten dan komitmen, jadi memang nggak ada bocor. Eh, Kalau Kadra, jadi gini, misal Kadra lagi saya terapi Abah Fibi, ini Mom Fikas Fakiyah nanya tentang apakah Kadra pernah mengalami bocor diet terus kelihatan di perilaku mom, misalnya jadi hiper atau ketawa-ketawa sendiri. Misalnya nih, saya lagi terapi kadra, dan ternyata pada hari itu mungkin makanannya tidak sesuai dengan tidak diterima oleh pencernaannya dengan baik. Akhirnya yang terjadi di kadra adalah bentol-bentol. Nah, eh, yang timbul adalah kadra gatal-gatal kan, gatal-gatal di seluruh badannya, dan itu menyebabkan dia nggak fokus. Dia fokus dengan gatal-gatalnya itu tadi gitu. Jadi akhirnya timbullah problem behaviornya, yaitu nangis, tantrum, karena badannya nggak nyaman gitu. Terus selanjutnya, Journal of Joe. Momi Kadra, kalau anak tidak ada masalah pencernaan, apa masih perlu diet GFCF? Apa diet GFCF bisa membantu anak menjadi lebih fokus saat belajar? Jujur saya kadra yang saya pegang itu ada alerginya itu berbentuk bentol-bentol ke badannya. Tapi untuk anak yang tidak ada masalah dengan pencernaan, kalau menurut saya itu tidak bisa saya memberikan keputusan karena apapun itu saya nggak bisa nih, saya nggak tahu nih anak bapak ibu tuh seperti apa gitu, dan saya bukan profesional juga. Jadi balik-balik bukan dicobakan ya, dilihat lagi, diobservasi lagi. Jika memang tidak berpengaruh, ya silakan gitu. Saya sharing ini tidak ada apa ya, tidak punya eh, tidak punya ya, intinya saya tidak bisa memberikan satu keputusan apapun. Saya cuma sharing, saya cuma berbagi gitu. Kapan pemberian ini dari Mom Vika Zafakiyah, kapan pemberian VCO-nya Mom? Bangun tidur, perut kosong atau mau tidur? Takarannya bagaimana dan berapa kali sehari? Kalau VCO biasanya kadra saya kasih 1 sendok aja sebelum baru bangun tidur, 1 sendok aja. Mam Faid, Bu, maaf, konsisten yang ibu lakukan ke kadra kira-kira sehari berapa jam? Masalah apa dulu nih Bu, tentang Abah Fibinya atau diet? Kalau diet alerginya ya dari pagi sampai malam berkesinambungan. Iofit, oke, Iofit ID. Masak nasi kadra berarti boleh pakai Magicom stainless steel 304 ya Mam. Merek Kirin atau Iona yang stainless steel boleh Mam. Kadra biasanya kalau mepet juga kalau kepepet juga dia pakai Magicom. Kadra minum susu. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Kemarin coba susu beras, terus sekarang coba almond. Alhamdulillah nggak bermasalah sih sama badan kadra. Untuk Iofit ID lagi, cara mengetahui kalau jenis makan intoleran boleh dimakan lagi, bagaimana caranya Mom? Atau harus tes darah atau tes alergi Mom? Kalau saya sih rotasi makanan aja sih Mam. Jadi memang saya catat, tadi saya udah ngejelasin ya, saya catat satu-satu, terus saya lihat, saya catat satu-satu seperti ini, saya catat satu-satu beras apa segala macam, terus saya bikin gramnya, ditimbang lagi gramnya untuk kebutuhan kadra sehari berapa gitu, udah terpenuhi belum asupan gizinya gitu. Terus kalau untuk
mengetahui dia alergi apa enggak ya kelihatan dari mencoba rotasi itu. Kelihatan misalnya kalau misalnya kadra ada bentol-bentol, atau BAB-nya keras, atau mungkin makanan yang dia makan bentuknya seperti itu lagi yang keluar, berarti ada sesuatu gitu. Jadi dari sana biasanya saya bisa lihat sih gitu. eh Riza Ekap di awal postingan IG judulnya terapi utama kadra Abah Fibi, judulnya diubah jadi sharing diet. Maksudnya ini gimana ya? Enggak kok mam. eh Tulisan Abah Fibi diperlukan karena itu. Oh iya, makasih ya Mom Vika Fakiyah udah menjelaskan. Iya benar. Jadi di sana saya menjelaskan, saya sudah bikin tulisan besar juga, terapi utama dengan terapi penunjang gitu. Iya, karena di sini sebenarnya yang banyak bertanya itu kadra itu terapi apa aja, makanya saya masukin juga terapi kadra itu apa aja. Jadi, tapi walaupun sebenarnya fokusnya itu diet alerginya gitu. Eh, Diet dari IOFIT ID, diet itu memang untuk menunjang anak, jadi nggak hiper, bisa konsentrasi juga. Oke. eh Riza Ekap, dulu terapi abalofas sama siapa? Apa perbedaan antara abalofas dan abafibi dalam perkembangan kadra? Saya tidak bisa menjelaskan secara detail di sini, tapi tentu semuanya itu ada plus minus ya. Tapi yang saya jalankan abafibi, kadra bisa meminta gitu. Jadi sebelumnya kadra itu memang bahasa ekspresifnya belum keluar waktu itu. Ketika saya menjalankan abafibi, kadra bisa spontan untuk meminta. Itu yang terlihat sekali. Mom Liberty, Momi untuk probiotik dan enzim boleh sebut merek. Ini atas resep dokter biomedis ya Mom. Sekali lagi ya Mom, untuk probiotik, enzim dan vitamin serta minyak ikan saya tidak bisa share karena bagaimanapun itu harus konsultasi dengan profesional karena setiap anak berbeda gitu. Hai Mom Ikis, makasih udah hadir. IOFIT ID boleh share dong Mom tabel observasi diet makanan, soalnya saya mau mulai diet rotasi 7 hari Mom. Mungkin di sini susah ya buat saya share, tapi nanti mungkin saya bikinin aja ya. Insya Allah nanti saya bikinin, saya share di IG ya. Mom Vikas Fakia, aku juga pernah serinci itu Mom, sampai kapan BAB dan teksturnya saya catat karena dulu BAB-nya bisa seminggu sekali. Iya. Mama Arfa 26, berarti kadra memang nggak pernah tes lab untuk alerginya ya. Sebenarnya untuk tes alergi dulu kadra pernah melakukan tes alergi, tapi saya lebih melihat ke rotasi eliminasi makanannya karena itu akan terlihat buat saya. Buat saya pribadi, jadi langsung kelihatan tuh kalau misalnya ada bentol-bentol, BAB-nya bermasalah gitu, itu biasanya langsung kelihatan. Oke, saya lanjut lagi. Ini tinggal sedikit lagi sih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mom Edred di sini. Oke. Sebelum saya tutup, saya ingin menekankan kembali bahwa saya melakukan rangkaian terapi ini semua adalah bentuk ikhtiar saya demi kemajuan anak saya.
Saya dan suami akan melakukan apapun sebisa dan semampu saya yang terbaik untuk anak sepanjang kami percaya dan yakin bahwa terapi tersebut baik dan tidak membahayakan untuk anak saya. Jangan lupa untuk mencatat progres anak sebagai bahan evaluasi atas treatment tersebut. Menurut saya tidak ada kata sia-sia dan selalu ada hikmah di balik apa yang menjadi pilihan saya untuk saya jalankan saat ini. Karena saya yakin Allah punya rencana indah. Hanya saja jalannya bisa berbeda-beda setiap kita. Saya yakin jika Allah sudah berkata kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi untuk itu Bapak Ibu di sini, apakah harus melakukan sebanyak ini terapi untuk anak? Jangan beban dulu ya, jangan stres dulu. Cari tahu dulu, sesuaikan dulu segala sesuatunya, segala aspeknya terhadap anak. Apapun nanti hasilnya, percayalah ada tangan Allah yang bekerja. Saya umpamakan seperti ini. Kita mencoba menggenggam ya, menggenggam seperti ini. Nah, menggenggam di sini, bagian sini itu adalah ikhtiar, usaha, doa-doa. Mungkin bapak-bapak ibu tanpa saya kasih tahu udah tahu juga sebenarnya, tapi ini yang saya pegang sebenarnya. Nah, tapi ada bagian yang tidak bisa disentuh. Nah, bagian yang tidak bisa disentuh ini adalah bentuk tawakal. Bentuk tawakal kita mencoba untuk mengikhlaskan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, insya Allah sedikit apapun itu selalu ada progresnya gitu. Jadi semangat buat Bapak Ibu di sini, insya Allah anak-anak kita itu adalah anak-anak yang luar biasa. Kita pasti ada tujuan. Sebenarnya semuanya itu pasti ada tujuan. Cuman mungkin sekarang kita belum tahu nih apa sih sebenarnya tujuan Allah memberikan ini kepada kita gitu. Oke, untuk terakhir saya coba ada pertanyaan lain. Kalau enggak saya akhiri ya, Mom and Dad. Mama Ikis, Mam save dong biar bisa nonton ulang. Insya Allah ya Mam nih kalau bisa nih. Saya tadi coba kok kayaknya nggak bisa ya. Untuk cemilan kadra biasanya apa aja Mam? Kalau dulu biasanya nah kebetulan waktu itu saya bertemu dengan orang tua seperjuangan juga. Jadi beliau banyak ngasih nih masukan cara-cara bikin makanan seperti apa gitu. Tapi kesini-sini sih Kadra udah banyak cemilan ya. Udah bisa mie, udah bisa pasta, macam-macam sih sekarang cemilannya. Udah bisa bikin kue juga gitu. Untuk merek stainless steel Kadra saya lupa ya Mam, udah lama banget, tapi nanti coba DM saya aja ya, nanti saya share ya. Ya nanti insya Allah ada siaran ininya, rekamannya ada. Bumbu masakannya dipilih juga nggak Mam? Dari Mam Fikas Fakiyah. Kalau saya masih stay di bumbu dapur garam Himalaya saja. Kesini-sini sih udah banyak banget bumbu makanannya yang Kadra bisa. Jadi balik lagi ini sebenarnya lumayan lama. Kadra ini diet dari dia di diagnosa. Jadi memang alhamdulillah udah banyak makanan yang dia bisa gitu. Nih Mama Arfa, kesimpulannya Mam berarti diet Kadra karena ada keluhan di kulitnya atau BAB-nya ya Mam, yang bisa muncul problem behavior dan gak bisa diterapkan untuk semua anak. Diobservasi dulu apakah perlu diet. Bener banget Ma. Jadi Kadra itu alerginya itu adalah ke badan, merah-merah, bentol-bentol, BAB-nya susah gitu kan, kasihan ya, dia pasti jadi nggak nyaman, jadi nangis, jadi tantrum gitu. Apalagi dulu Kadra belum bisa mengungkapkan secara gamblang apa yang dia rasa, otomatis yang dilakukannya ya nangis, terus tantrum gitu kan.
Ya balik lagi, apapun yang saya terapkan, tolong diobservasi lagi, orang tua, bapak ibu di sini observasi lagi anak bapak ibu seperti apa. Jadi jangan langsung menelan bulat-bulat nih apa yang saya sampaikan karena belum tentu sama. eh Oke, Rina Aprika, Mom sekarang Kadra masih jalanin diet di rotasi nggak, Mom? Sekarang masih tetap tetap rotasi, malah sekarang udah sampai 2 minggu. Jadi biasanya kan di awal empat hari, terus 1 minggu gitu kan? Ya 1 minggu. Nah ke sini udah 2 minggu karena udah banyak banget makanan yang Kadra bisa gitu. eh Iyo Fit ID, Mom berarti full terapis Kadra sendiri. Udah berapa lama terapi Kadra dengan Abah Fibi? Berapa jam sehari konsistennya? Aku juga lagi ikut troll Bururi yang ke-12. Masya Allah, mantep nih Bu. Semoga bisa kayak Mom. Masya Allah, amin, amin ya Allah. Jadi di awal-awal sebenarnya saya udah pernah menjelaskan ini beberapa di YouTube Kadra juga, di Kadra Learning and Play. Untuk di awal-awal saya menterapi Kadra itu dari Abah Lofas. Abah Lofas itu 40 jam. Cuma balik lagi, 40 jam itu tidak harus di meja saja, bisa bermain, bisa dicampur dengan motorik kasar, motorik halus dan sebagainya secara bermain. Untuk Abah Fibi itu sendiri sama, saya menerapkan 40 jam seminggu, tapi tidak hanya dengan kartu-kartu saja, tapi banyak juga bermain, terus dikombinasikan juga dengan motoriknya, karena kan memang kadra vestibulernya juga bermasalah ya. Jadi ya dilakukan itu secara konsisten. Riza Eka, Mom bagi VB map-nya dong. VB map insya Allah, sebenarnya saya lagi bikin buku, tapi sekarang masih mentok di bab 2. Jadi doain aja Bapak Ibu. Saya nanti menjelaskan, sebenarnya bukan teori tentang VB map yang saya jelaskan di situ, tapi lebih ke beberapa tips dan trik untuk bermain dengan anak. Terus saya juga share di situ permainan-permainan apa saja yang bisa dilakukan dengan anak di rumah. Kalau untuk VB Map, Ibu bisa lihat di webnya Bururi, winata.com. Nah, di situ itu tinggal ditranslate aja. Nah, itu udah kelihatan itu level 1, milestone-nya level 1, level 2, level 3. Oke. Biaya konsultasi ini dari Riza Eka, biaya konsultasi Abah Fibi dengan Bu Rudi berapa lama? Miss Astrid itu asisten Bu Rudi. Iya, Miss Astrid itu asistennya Bu Rudi. Kalau untuk konsultasi dan biaya, mohon maaf banget, itu bukan ranah saya. Jadi kalau memang mau bisa langsung inbox Bu Rudi. Jadi insya Allah beliau akan tanggapi. Iyo Fit ID, aku ikut yang komplit, mau. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan untuk Bapak Ibu? Kalau tidak, saya sudahi. Ini udah 1 jam ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing diet alergi kadra versi kadra. Terapi utamanya apa saja? Terapi utamanya Abah Fibi, terus terapi penunjangnya apa saja, dan apa yang dilakukan kadra, rotasi eliminasi makanannya seperti apa. Nah, itu semua udah saya jabarkan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu. Insya Allah berkah. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.